Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep olahan balungan ayam. Nah, biasanya kan kita masak filet daging ayamnya. Kali ini mau masak balungannya ya teman-teman. Ini juga enak asalkan dimasak di masakan yang tepat. Nah, biasanya kalau kita beli itu ada jantung atau paru-paru yang ikut nempel di dalam sana. Kalau teman-teman suka, termasuk dengan aromanya yang sedikit berbeda, disertakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman kurang suka, karena kali ini akan dibuat masakannya itu modelnya kaldu, so diambil dulu ya teman-teman. Baru kemudian direbus di air bersih kayak gini. Sebetulnya akan lebih enak dan kaldunya akan lebih keluar, rasanya akan makin nendang kalau kita rebusnya pakai slow cooker. Apalagi kalau dibarengin sama kaki atau ceker dari ayam. Itu akan keluar kolagennya dan rasanya enak banget. Kalau slow cooker itu bisa kayak gitu karena dia rebusnya lama, minimal 6 jam. Jadi kolagennya itu keluar gitu loh teman-teman. Kolagen itu yang bikin gurih dan bikin enak. Tapi kalau nggak ada slow cooker, kita bisa kok direbus biasa kayak gini sampai mendidih. Jangan lupa dibolak-balik. Apinya kecil aja, jangan gede-gede ya. Nah, kalau sudah pasti matang, kita bisa matikan. Kalau mau dibuat masakan lain juga bisa, misalnya soto atau yang lain. Tapi kali ini masaknya mau beda banget. Ini ada sayur khas oriental sebetulnya, tapi menurut saya teman-teman wajib deh cobain. Soalnya rasanya enak banget dan bisa awet. Oke banget di masa wabah corona kayak gini. Dia bisa tahan berhari-hari tanpa ngubah eh, rasanya gitu loh teman-teman. Ini namanya sayur asin. Sayur asin itu memang rasanya udah asin karena dia diasinkan. Nah, untuk olahnya gimana? Kita cuci bersih dulu pakai air biasa, air kan gitu. Terus jangan lupa kalau masih ada bonggolnya gini, kita potongin bonggolnya kita buang. Ini dibuat dari sawi pahit teman-teman, tapi diasinkan. Dan rasanya itu menurut saya enak banget. Teman-teman mesti cobain karena benar-benar enak. Karena di dalamnya itu nggak cuma asinan, juga sepertinya ya ada proses fermentasi juga. Jadi rasanya itu nggak cuma asin tapi unik deh dan enak banget. Teman-teman mesti cobain. Nah, bonggol-bonggolnya ini mesti kita buang ya teman-teman. Kita buang supaya nanti kita makannya gampang dan kunyahnya nggak kerepotan. Airnya kita ini buang juga. Boleh sampai 2-3 kali bilas boleh. Terus langkah yang penting juga pas cuci sayur asin itu kita kasih garam. Kenapa garam? Garam itu matiin kuman-kuman. Nah, kalau dikasih garam kayak gini, ngilangin kuman-kuman yang mungkin ada di sayur ini. Sekaligus lunturin rasa asin yang nempel di sayur ini. Jadi garam kalau dicuci pakai garam malahan lebih luntur rasa garamnya dibandingkan dicuci dengan air biasa. Kalau saya perhatikan benar sih kalau cuci air asin. Cuci ikan asin, cuci cumi asin juga kayak gitu. Nah, sambil dicuci pakai air garam gitu, kita remas-remas juga. Boleh juga cucinya pakai air hangat. Tapi kali ini saya nggak pakai air hangat. Soalnya kalau pakai air hangat nanti sayur asin itu agak sedikit lembek. Saya kurang suka. Kalau pakai air biasa dia tetap keras gitu loh teman-teman. Nah, habis cuci pakai air garam, kita cuci lagi pakai air biasa. Sampai bersih ya teman-teman. Kebetulan saya dapat nih bersih, jadi nggak lama tuh airnya udah ini ya bening. Kalau kurang bersih,
nyucinya itu airnya masih keruh teman-teman. Tapi kalau udah bening kayak gini, udah boleh kok kita proses berikutnya. Ini ada yang ketinggalan nih, harus dipotong juga supaya bersih juga cucinya. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, saya cukup sering pakai gunting pada saat masak. Soalnya benar-benar membantu, bikin praktis. Kalau kayak tadi, saya harus pakai pisau, pasti lebih lama ya, dan rempong gitu loh teman-teman, harus pakai talenan ya. Kalau pakai ini, praktis banget, cepet banget. Saya rekomen beberapa produk gunting makanan kayak gini. Linknya bisa dilihat di deskripsi video ini ya teman-teman. Bantu banget kita masak deh, jadi cepat. Gunting-gunting makanan itu bisa untuk gunting sayuran kayak gini. Juga bisa buat gunting daging. Juga beberapa bisa buat gunting buah bahkan. Jadi bisa banget bantu kita pas masak ataupun pas makan. Ini saya guntingin sayur asinnya supaya nanti makannya gampang. Jadi guntingnya biasanya sih sekitar 2 cm, 3 cm kayak gitu. Persis kayak kita kalau masak sawi pahit atau sawi biasa, potongannya segitu-segitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih kecil juga bisa. Beberapa resto di sini biasanya motongnya kecil-kecil gitu. Jadi dia itu kayak bisa larut dalam airnya gitu loh teman-teman. Kalau ini kan nanti dia terpisah antara air dengan daun itu terpisah. Kalau dipotong kecil-kecil dia akan terlarut kayak gitu. Nah ini udah semuanya saya potong-potong. Saatnya saya cuci lagi. Terus kalau ada yang panjang-panjang kayak gini juga dipotongin aja ya teman-teman, supaya makannya nanti gampang. Apalagi kalau punya anak kecil. Jadi potongnya kotak-kotak aja gitu, jangan panjang kayak pita. Oke. Sekarang saya nyalakan api. Terus saya panaskan kaldu tadi teman-teman. Kaldu ini bisa sih pakai yang lain, misalnya kaldu ceker atau kaldu iga sapi atau kaldu ekor sapi. Kalau orang Chinese biasanya dia pakai iga babi, kayak gitu juga bisa. Cuma kalau ini pakai ayam, so masukin ayamnya. Kalau misalnya mau dipisahin dagingnya dengan tulangnya juga bisa. Tetapi kalau saya ada sensasi tersendiri kalau copotin daging dari tulangnya. Jadi saya sertakan bersama tulang kayak gini ya teman-teman. Nah, ini saya panaskan. Terus saya tambahkan 2 bawang. Ini tumisan bawang merah, bawang putih. Selalu saya stok kayak gini supaya nanti masaknya praktis banget, tinggal cemplung-cemplung. Cara buatnya linknya ada di deskripsi video ini. Toplesnya juga murah banget. Kalau teman-teman mau beli toplesnya sekalian supaya nanti simpannya awet, linknya juga ada di deskripsi video ini. Habis masukin tumisan 2 bawang, saya masukin garam, masukin penyedap. Ini kurang lebih kan airnya jadi 2 atau 3 liter. Itu saya butuh 1 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap, dan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau ada kasih minyak wijen, itu akan lebih sedap teman-teman. Terus habis itu nggak tunggu mendidih, langsung masukin aja sayur asinnya. Jadi nggak tunggu mendidih ya teman-teman, langsung aja masukin sayur asinnya. Supaya nanti rasa sayur asinnya lebih keluar dan masuk ke kuahnya teman-teman. Tapi kayaknya ini kepenuhan teman-teman. Tunggu saya pindah dulu ya. Ini airnya itu mesti banyak karena yang enak itu airnya. Jadi airnya di sini 2-3 liter. Sayur asinnya saya beli 500 gram. Terus pakai apa ini namanya? Balungan dada ayam tuh 3. Terus saya rebus biarin mendidih bareng-bareng kayak gini supaya si sayur asin ngeluarin rasa alaminya dia teman-teman. Teman-teman, tadi takaran garam, penyedap, minyak wijen itu kan selera saya. Termasuk 2 bawang itu kan selera saya. Tapi kalau teman-teman mau memastikan seleranya pas sama teman-teman apa enggak, dikoreksi rasa ya, jadi dicicipin. Jangan langsung buru-buru diangkat,
Tunggu sampai nanti ada aroma khas yang keluar dari sayur asinnya ini ya. Panci ini gede banget dan awet banget. Ini sebetulnya panci presto nih teman-teman. Cuma kali ini saya pakai untuk rebus biasa. Panci ini rekomen deh menurut saya. Prestonya juga rekomen. Teman-teman kalau mau beli, linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah ini udah jadi, udah enak dirasain juga udah mantep banget. Siap untuk makan. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dadah!